Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan sekaligus berdiskusi terkait materi dalam mata kuliah akuntansi sektor publik yang berjudul Anggaran Pemerintah. Dan saya di grup 1 ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Saifullah Fadil, dan juga Fuad Gibran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Nah, isinya adalah biaya-biaya atau apa saja yang akan dilakukan dalam periode tersebut, biaya berapa yang harus dikeluarkan, dan sumber dana untuk membiayai program tersebut. Selanjutnya adalah peran dari anggaran. Itu ada 3. Yang pertama, mengalokasi dana secara efektif untuk program atau aktivitas yang direncanakan sektor publik. Jadi kita bisa mengalokasikan dana tersebut untuk program apa saja. Selanjutnya, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan prioritas program. Di sini kita bisa tahu bahwa program apa saja atau program mana dulu yang harus dijalankan. Selanjutnya adalah sebagai alat pengawasan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Jadi pemerintah tahu bahwa biaya-biaya yang digunakan itu untuk program apa saja dan sumber dana yang didapatkan itu dari mana saja. Selanjutnya ada anggaran pemerintah, di mana anggaran pemerintah ini adalah isinya dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang diluluskan oleh legislatur, diterima oleh presiden, dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada Renstra dan Renja. Renstra ini adalah rencana strategis dan Renja ini adalah rencana kerja. Nah, Renstra ini adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan visi, tujuan strategi, program dan kegiatan pemerintah apa saja dalam jangka waktu selama 5 tahun. Lalu untuk rencana kerja ini adalah dokumen perencanaan pemerintah yang memuat rencana kerja selama periode 1 tahun. Nah, kalau misalkan Renstra ini perbedaan dari Renja dan Renstra ini adalah di waktunya ya. Kalau Renstra itu 5 tahun. 5 tahun, kalau Renja itu dalam periode 1 tahun. Selanjutnya ada jenis anggaran pemerintah, itu ada APBN dan APBD. Kalau APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja nasional. Kalau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau APBN untuk yang skala nasional, kalau yang APBD untuk daerah tertentu, misalkan APBD provinsi, APBD kota, APBD bupati, gitu seperti itu. Dalam menyusun APBN dan APBD itu ada beberapa dokumen atau langkah-langkah yang harus dijalani gitu. Yang pertama, RKA, rencana kerja dan anggaran, di mana ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu satuan kerja pemerintah gitu. Jadi dijabarkan program kerjanya ada apa saja yang akan dilakukan selama periode tersebut. Lalu selama periode 1 tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Lalu ada RAPBN dan RAPBD, rancangan anggaran pembiayaan belanja nasional dan daerah. Nah, setelah jadi program tersebut dijabarkan, maka dirapatkan atau dibahas oleh tim anggaran dan legislatif apa saja yang perlu dan apa saja yang mungkin bisa dinantikan dulu sebelum disahkan menjadi APBN dan APBD. Nah, selanjutnya adalah yang APBN dan APBD itu adalah setelah RAPBN dan RAPBD disetujui gitu, yang dimana memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah selama 1 tahun. Selanjutnya item line budget, dimana ini metode tradisional yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuat anggaran. Nah, metode ini berfokus pada kebutuhan belanja tanpa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Tolak ukur keberhasilannya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja. Nah, namun jika anggaran tersebut
defisit atau surplus, itu berarti pelaksanaan anggaran tersebut juga gagal. Nah, maka dalam perkembangannya Indonesia mempunyai metode baru, yaitu namanya PBK, penganggaran berbasis kinerja. Nah, metode penganggaran ini mengaitkan alokasi sumber daya dengan hasil yang diharapkan dari pelayanan publik. Nah, sistem ini menitik beratkan pada segi pelaksanaan, sehingga selain efisiensi penggunaan dana, hasil kerja juga menjadi indikator yang akan diperiksa gitu. Nah, tolak ukur keberhasilannya dari sistem ini adalah prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Selanjutnya ada fungsi anggaran pemerintah, sini ada 6, fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Otorisasi artinya anggaran jadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang berkenaan. Fungsi perencanaan ini artinya anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan. Kalau fungsi pengawasan artinya anggaran jadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan aktivitas pemerintah itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi artinya bahwa anggaran itu harus diarahkan atau disalurkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu fungsi distribusi, di mana artinya kebijakan anggaran ini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang terakhir, fungsi stabilisasi artinya bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya ada prinsip anggaran pemerintah, itu ada 6, demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. Nah, kalau demokratis artinya anggaran itu harus melalui proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Lalu adil artinya anggaran itu harus secara optimal bagi kepentingan, diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak secara proporsional, terus dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Lalu transparan, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui oleh wakil rakyat, tetapi juga bukan hanya oleh wakil rakyat saja, tetapi harus juga dengan masyarakat umum. Lalu bermoral tinggi artinya bahwa pengelolaan anggaran negara itu harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, berhati-hati, berarti bahwa anggaran negara ini harus dilakukan dengan hati-hati karena sumber dayanya yang terbatas dan juga mahal harganya. Lalu yang terakhir, akuntabel, di mana pengelolaan keuangan organisasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Selanjutnya ada klasifikasi anggaran pemerintah, di mana klasifikasi ini yang pertama ada klasifikasi organisasi, yaitu klasifikasi belanja yang ditentukan sesuai dengan struktur organisasi entitas. Ini ada di PMK 187. Bisa dilihat di sini ada MPR, ada DPR, BPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, terus Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian-kementerian lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi fungsi, di mana klasifikasi ini adalah klasifikasi anggaran dengan rincian sesuai dengan kebutuhan fungsi dan subfungsinya. Ada 11 klasifikasi anggaran menurut fungsi, yaitu pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, kebudayaan, dan perlindungan sosial. Selanjutnya ada klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Nah, klasifikasi menurut ekonomi adalah pengelompokan anggaran berdasarkan jenis belanja pada kementerian atau lembaga pada dokumen anggaran, baik berupa proses penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan anggaran. Nah, ini ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga utang, belanja subsidi, kesehatan, bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja lain-lain. Kalau belanja pegawai ya adalah imbalan atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik PNS maupun pegawai pemerintah yang belum PNS.
Terus belanja barang adalah pengadaan barang baik itu diserahkan atau dijual untuk masyarakat. Lalu ada juga belanja modal seperti menambah nilai aset tetap dan aset lainnya. Ada lagi bunga utang, di mana pembayaran yang dilakukan baik utang dalam maupun luar negeri untuk pemenuhan pembayaran bunga. Nah, terus ada juga belanja subsidi, di mana belanja yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak. Ada juga bansos atau belanja bantuan sosial. Ini adalah anggaran dari transfer dalam bentuk barang, uang, dan jasa dari pemerintah dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat apabila terjadi risiko bencana sosial. Ada juga belanja hibah, mana belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, dan jasa ataupun surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Ada juga belanja lain adalah belanja yang selain dari yang sudah disebutkan tadi, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bersifat mendesak. Baik, selanjutnya di sini ada pendekatan anggaran pemerintah. Pendekatan anggaran pemerintah ini itu ada 3. Itu yang pertama itu ada pendekatan terpadu. Apa sih itu pendekatan terpadu? Pendekatan terpadu itu penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya, yaitu penganggaran berbasis kinerja PBK dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Terus juga ada pendekatan PBK. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan PBK itu? Pendekatan PBK itu adalah penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dan pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Terus di sini juga ada pendekatan KPJM. Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Baik, selanjutnya itu ada siklus anggaran pemerintah. Siklus anggaran pemerintah di Indonesia adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi keuangan negara yang diatur secara sistematis. Siklus ini penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan siklus anggaran pemerintah. Siklus anggaran pemerintah ini tuh ada 5. Yang pertama itu perencanaan anggaran. Yang kedua ada penetapan anggaran. Yang ketiga ada pelaksanaan anggaran. Yang keempat ada pengawasan dan pengendalian anggaran. Terus yang kelima itu ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya itu ada APBN. Apa sih itu APBN? APBN itu anggaran pendapatan belanja negara, merupakan daftar yang berisikan rincian bagi penerimaan negara dan pengeluaran serta belanja negara selama 1 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang untuk masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBN terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan juga termasuk pembiayaan. Terus pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan pajak, bukan pajak, dan hibah. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi APBN. Apa sih itu fungsi APBN? Itu tuh mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, mencapai pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian serta menentukan arah dan prioritas pembangunan. Lanjut, di sini ada sistematika APBN. Sistematika APBN ini ada 3. Yang pertama itu pendapatan negara, yang kedua belanja negara,
yang ketiga pembiayaan. Selanjutnya di sini ada APBD. APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah atau yang bisa disebut dengan APBD. APBD ini adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Terus APBD ini memiliki masa 1 tahun dari tanggal 1 Januari hingga 31 Januari atau tahun fisikal. Terus APBD ini memiliki struktur yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan. Terus juga pendapatan daerah ini terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain, pendapatan yang sah. Selanjutnya di sini ada fungsi APBD. Fungsi APBD itu sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja sebagai pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan. Pengawasan berfungsi sebagai pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lanjut, di sini ada sistematika APBD. Sistematika APBD ini ada 3. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua ada belanja, yang ketiga itu ada pembiayaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait jurnal nasional yang berjudul Dinamika Penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, intinya dari jurnal ini isinya adalah menguraikan bahwa penganggaran pilkada di Kota Palu itu melibatkan 3 aktor, yaitu KPU, TAPD, dan juga DPRD. Nah, proses penganggaran mencakup berbagai tahap, mulai dari penyusunan RKB oleh KPU, terus pembahasan oleh KPU dan TAPD, serta pembahasan TAPD dengan DPRD tanpa melibatkan KPU. Terus juga penelitian juga menemukan bahwa realisasi anggaran di Provinsi Sulawesi Tengah sampai 68,77%, di Palu sampai 88,2% gitu. Nah, jurnal ini juga menyatakan bahwa peran aktor politik dalam proses penganggaran seringkali menimbulkan tarik-menarik kepentingan. Namun faktor politik tidak selalu menentukan besar kecilnya realisasi anggaran. Nah, kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun penganggaran pilkada seringkali syarat dengan pertarungan kepentingan politik, namun ada juga kelancaran dan besaran realisasi anggaran lebih banyak ditemukan oleh kualitas komunikasi dan soliditas tim antara KPU dan TAPD. Faktor-faktor keterlibatan kayak pertahanan tidak selalu berpengaruh gitu ya. Terus juga jurnal ini memberikan wawasan mengenai kompleksitas politik dalam proses penganggaran pilkada di Indonesia dan menggarisbawahi bahwa pentingnya kolaborasi yang efektif antara lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah. Oke, kita di sini akan membahas jurnal internasional. Jadi, jurnal internasional ini meneliti pengaruh variabel makroekonomi terhadap defisit anggaran pemerintah Iran pada periode 2001 sampai 2018. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar berhubungan negatif dengan defisit, sedangkan inflasi dan jumlah uang yang beredar berhubungan positif. Suku bunga tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, disiplin fiskal, pengendalian inflasi, serta manajemen jumlah uang yang beredar sangat penting untuk mengurangi defisit dan menjaga stabilitas ekonomi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dari penyampaian tadi masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.